Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan, selamat kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa yang terbaik untuk Tuhan, kita persembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberi kepada kita semua satu kesempatan untuk kita nikmati hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukurmu dan terima kasihmu kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak menerima pujian dan penghormatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur.
hanya layak dan berkenan untuk menyukakan hati-Mu. Kami mau bersorak bertepuk tangan bagi Tuhan kami yang besar, sebab sungguh hanya Engkau yang layak terima pujian dan penghormatan yang tertinggi. Terus kuasai kami semua, dari yang paling tua sampai kepada anak-anak kami yang paling kecil, sehingga pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau, sungguh hati Tuhan disenangkan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami
Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Ku ingin menangis
Dorongan Tuhan kami naikkan ucapan syukur. Pemberian Tuhan kami naikkan ucapan syukur. Penyertaan Tuhan kami naikkan ucapan syukur. Perkenanan Tuhan yang semuanya kami naikkan ucapan syukur. Terimalah semuanya dalam ibadah ini, segala puji hormat sembah kami hanya kepada dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Kita masukkan kesempatan yang baik. Kita berkumpul kembali untuk bisa beribadah dan kita menikmati perjamuan kudus Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Kepala Sidang tempat ini. Awal bulan ini membicarakan mengenai kesehatan batin dalam tema yang diberikan oleh GSJ Ambassador. Tentu bukan tema yang mudah, ini tema yang cukup sulit karena boleh kita katakan bahwa setiap kita di dalam pergumulan kehidupan kita, batin kita tentu mengalami banyak problema dan keadaan yang mungkin enggak dalam keadaan sehat. Itu perlu diluruskan dahulu bahwa saya pun yang berbicara tempat ini tidak dalam keadaan batin yang sehat ketika melihat rujukan dari firman Tuhan. Nah, ketika berbicara soal batin, tentu kata batin itu terminologinya itu bisa beda-beda kata batin. Ya, oke. Di dalam slide berikutnya, ya, ini ada sebuah gambar. Ini terminologi batin menurut masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang masih dengan dilengkapi dengan banyak sekali mitos, dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang berdasar kepada ritual-ritual tertentu. Jika kita ngomong batin, ada beberapa orang merasa bahwa batin itu seperti sihir, seperti ilmu kebatinan, ya, ilmu batin, ilmu kebatinan, ilmu sihir, ilmu magis atau magic, ya. Ilmu mengundang kuasa di luar daripada kuasa manusia, mengundang kekuatan di luar kekuatan manusia. Dan ritual ini di Indonesia sangat kental. Budaya mengenai magic, sihir ini di Indonesia kuat sekali, ya. Bahkan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pola-pola berpikir seperti ini di wilayah Asia itu sangat kental. Kalau budaya Barat itu manusia yang dikatakan maju itu biasanya berpikir secara rasional, artinya yang lebih berpikir masuk akal. Nah, ini hal yang kental dengan kita. Istilah batin itu menjadi bahasa yang sebenarnya dalam hari-hari tentu sudah bukan hal yang asing. Nah, ketika kita bahas itu kesehatan batin, apa itu kesehatan batin di slide berikutnya. Nah, kita bahas satu persatu kesehatan. Nah, kalau definisi sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik seluruh badan serta bagian-bagian yang bebas dari sakit. Sehat artinya lawan katanya bebas dari sakit, yang tetap mendatangkan kebaikan pada badan, baik yang norma tentang pikiran, waras atau tidak gila, itu sehat artinya nggak sakit, baik secara fisik kita, secara badan maupun secara pikiran. Nah, keadaan sehat artinya keadaan hidup tanpa sakit, normal semua fungsi hidup jasmani. Ya, ada dua pembagiannya menurut definisi yang sederhana, jasmani, jiwa atau rohani. Kalau misalnya kita jasmani berbicara soal penyakit apa sih? Ya, darah tinggi, COVID, ya, apalagi diabetes, jantung, lever dan lain-lain. Itu adalah fungsi jasmani kita yang terganggu, yang fungsi tubuh kita yang terganggu. Ada juga fungsi jiwa yang artinya berfungsi dengan baik. Jiwa itu harus memiliki peranan fungsi yang baik. Nah, di slide berikutnya kata batin itu sendiri kita dalami. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, batin sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang terdapat di dalam hati yang menyangkut jiwa, perasaan hati, yang menceritakan apa yang terasa di dalam, ya. Di dalam dia menceritakan sesuatu yang tersembunyi, tidak bisa terlihat atau gaib. Makanya dibilang ilmu kebatinan, dibilang ilmu gaib, ilmu yang misterius, berhubungan dengan roh-roh lain, ya. Bahasa di dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini sukar untuk mengetahui. Kita sulit untuk mengukur bagaimana perasaan batin seseorang. Kita sulit mengukur perasaan batin kita. Kita nggak tahu cara ukurnya gimana, tapi kerasa di dalam diri kita. Nah, ini sulit diukur masalah batin. Kalau jasmani kita sakit, kita ke dokter, kita didiagnosa, digunakan stetoskop, diukur suhu badan, dicek
kerongkongan, lidah, mata, dan lain-lain, gejalanya dibaca dari gejala yang ada. Tapi kalau bicara soal batin, itu sulit sekali untuk diukur. Bisa samar-samar, bisa ya, bisa juga ya. Next slide. Nah, batin menurut Alkitab ini apa? Kita akan sedikit studi kata, tapi tidak terlalu dalam. Batin menurut Alkitab di dalam slide berikutnya, definisinya dalam Perjanjian Lama itu berbicara soal batin yang diterjemahkan dalam Indonesia menjadi batin. Jadi dipecah dulu bahasa Indonesia menjadi batin, tapi saya tarik ke bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, itu ada beberapa hal, ada 5 atau lebih. Yang paling mendekati adalah keren. Artinya batin itu di tengah-tengah hidup kita, di pusatnya, di dalam, di antara, ya, bagian dalam. Itu berbicara soal rasa, pikiran, atau perasaan. Definisi berikutnya dalam Ibrani itu mendekati kata lebe. Bagian dalam manusia itu berbicara soal pikiran. Dalam pikiran terdapat keinginan kita. Dari keinginan itu ada masalah hati, jiwa, juga ada pengetahuan kita, pengertian kita akan suatu hal, ada ingatan. Ingatan tentu berbicara masa setelah dari yang sudah lewat sekarang. Bisa ingatan kita tadi pagi, Bapak Ibu sarapan apa? Tadi malam makan malamnya apa? Kita seketika waktu saya berbicara itu, Bapak Ibu bisa mengingat. Minggu lalu saya waktu ke gereja menggunakan baju apa? Itu ingatan. Fungsi otak kita berjalan. Bisa di-recall datanya, ditarik ulang setiap data yang ada di dalam pikiran kita. Itu adalah bagian dari batin. Menurut pengertian lebe dalam bahasa Ibrani. Itu juga merupakan refleksi kita terhadap kehidupan kita. Di masa Covid ini apa yang kita rasakan, itu merupakan batin kita yang berbicara. Oh sulit ya, oh ada penderitaan ya, oh rasanya nggak enak ya, karena ada satu dan lain hal. Itu adalah batin kita. Juga berbicara soal emosi, perasaan kita merespon segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Emosi kita, temperamen kita menentukan. Hari ini ketika kita menghadapi satu hal, hari ini mau jalan ke gereja tiba-tiba karena tadi malam banjir, jadi lebih becek, kita jadi baju kita mungkin kotor, kita jadi sedikit kesal. Itu merupakan emosi. Itu dari batin kita yang keluar. Waktu kita melihat keadaan itu, rasanya mengganggu kita bisa menjadi emosi. Lebe juga terakhir berbicara soal moral karakter kita yang terjadi di dalam diri kita. Kita merespon pada sekitar dan menghasilkan karakter apa respon kita. Nah, di Perjanjian Baru itu berbicara soal nefos. Nefos itu sebenarnya ginjal. Loh, kok ginjal? Saya juga kaget waktu pertama kali bahasa dari batin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunaninya, nefos itu ginjal. Artinya sebenarnya itu daleman. Secara harafiah itu daleman. Suatu korban bagian dalam yang harus dipersembahkan. Itu ginjal. Bahasanya menjadi bahasa kiasan. Itu artinya menyebut organ dalam. Ya, secara kiasan untuk menunjukkan dalaman. Cuman kalau yang orang Indonesia ngomong dalaman nggak enak ya. Itu pakaian dalam ya. Nah, bahasa ini harus berhati-hati mainnya. Kalau kita ngomong itu dalaman, seakan-akan itu pakaian dalam ya. Kalau saya ngomong dalaman, artinya dalaman manusia. Ya, artinya yang bagian yang tidak terlihat tapi terasa. Ya, bagian dalam. Ya, itu berbicara pikiran, batin. Juga bahasa lain daripada batin itu ketika di dalam bahasa Yunani adalah anthropos, yaitu manusia itu sendiri, si manusianya. Juga berbicara soal eso, artinya ke dalam. Di dalam, kalau digabungkan di dalam eso anthropos, di dalam manusianya itu. Bukan yang terlihat, bukan rambut kita, bukan mata kita, tapi di dalamnya. Nah, itu berbicara soal batin. Dan kardia itu adalah hati dan jantung, diterjemahkan juga menjadi batin. Kesimpulan sederhana bahwa batin menunjukkan bagian dalam dari hidup manusia, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Kita sederhanakan, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Nggak kelihatan tapi terasa. Berkaitan dengan fungsi olah pikir kita, olah rasa kita. Dalam kita menjalani hidup hari-hari, itu bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan kita. Saya mendefinisikan sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa nggak setuju, nggak apa-apa. Ini menurut saya setelah membaca itu saya rangkum kesimpulan secara sederhana dari kesehatan batin secara keseluruhan adalah berjalannya dengan benar fungsi olah pikir kita, olah rasa kita dalam hidup yang sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Seharusnya kita dalam hidup ini bagaimana seharusnya. Ini yang paling penting. Respon kita bagaimana dalam menjalani hari-hari kita.
berdasarkan itu kita mulai mengerti kedalaman daripada kata batin. Karena dalam sebulan ini kita akan berbicara soal perkara batin. Nah, kita belajar dalam fakta Alkitab. Fakta Alkitab mengenai batin manusia. Karena Alkitab adalah pegangan kita, kita belajar apa kata Alkitab sih mengenai batin. Kata Alkitab apa mengenai batin di dalam Kejadian 5 ayat 6. Ini kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nggak lain, hanya kejahatan semata-mata. Batin manusia sudah tidak baik lagi. Kecenderungannya jahat. Selalu inginnya hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan Tuhan. Maka di dalam perikop ini berbicara roh Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan manusia. Roh Tuhan tidak bersama-sama lagi dengan manusia karena manusianya sudah menjadi jahat. Nah, ini akan kebalikannya waktu pencurahan di dalam Pentakosta, roh Tuhan dikembalikan kepada manusia, dicurahkan lagi, tapi pada murid-muridnya, kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, di kejadian ini itu roh Tuhan diangkat karena manusia itu berasal dari daging dan kecenderungan hatinya jahat, keinginannya jahat. Nah, di dalam Roma dibilang sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan kelaliman manusia. Bukan berbicara satu orang, tapi keseluruhan. Siapa itu? Kita semua. Di dalam Roma 1:21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sekalipun kita mengenal Tuhan, kita nggak memuliakan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Apa ini berbicara kita? Ya, ini kita. Kita kenal, kita tahu Tuhan, tapi dari sikap hati dan hidup kita sangat sulit sekali kita benar-benar memuliakan Tuhan. Saya ke gereja, saya bayar persembahan, kasih perpuluhan, saya ikut bantu gereja kesulitan. Apakah itu cukup? Tidak. Menurut siapa? Hati-hati. Kita orang yang aktif di gereja, tapi belum tentu hari-hari kita, di mana hati kita tidak benar-benar 100% kepada Tuhan. Kita hanya terlihat Kristen pada hari Minggu, terlihat Kristen pada hari Sabtu. Pada hari lain kita sulit sekali untuk menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sulit sekali. Kayaknya berat ya menjadi orang Kristen. Ya. Harus ini, harus itu, harus ini. Ya, kenapa kita bisa bilang begitu? Karena sementara kita sedang berontak, menunjukkan sisi bahwa kita adalah manusia yang sulit sekali diatur. Kita mau mengatur diri kita sendiri, terbukti dari Adam dan Hawa. Udah tahu ada peraturan yang jelas, dia mengatur. Saya maunya buah itu, dia makan menurut bujukan iblis. Nah, selain tidak mengucap syukur, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran kita, pikiran yang nggak berguna, pikiran yang jahat, yang hanya menyenangkan hati kita semata-mata. Coba kita pikir, keinginan-keinginan apa di hari-hari terakhir ini yang kita pengen banget. Terus kita nggak tanya sama Tuhan, pokoknya harus terjadi, saya harus ini, saya harus bisa punya ini, saya harus bisa miliki ini. Apakah sebagai kehendak Tuhan? Belum. Saya pengen ini. Ya. Mungkin yang anak-anak muda, saya pengen nonton Justin Bieber. Ya. Karena ada konser di Indonesia gitu kan. Wah, kayak pengen banget tiketnya diburu itu kan. Kalau punya uang bisa ke Jakarta, beli Justin Bieber karena jarang ke Indonesia ya. Terus saya pengennya di 2022 ini nonton bola di Qatar, Piala Dunia. Wah, kayaknya udah Piala Dunia tuh udah. Akhir tahun ada Piala Dunia kayaknya pengen gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita sudah menyerahkan keinginan hidup kita sama Tuhan, ya keinginan Tuhan yang tercapai, bukan keinginan kita. Amin ya saudara. Ya. Oke, berikutnya kita lihat keadaan batin kita di dalam berikutnya. Mereka membuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Yang sebelumnya. Nah, penuh hikmat, tetapi menjadi bodoh. Seakan-akan kita pintar sekali. Di era milenial dengan informasi digital yang berseliweran, internet di tangan kita, dunia dalam genggaman kita, sekarang kita paling tahu banyak hal. Kita paling canggih, paling update, tahu berita-berita terbaru. Kita banyak berbicara tanpa mau belajar. Seakan-akan kita penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan berikutnya, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka
Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Hari-hari ini kalau kita lihat, baca berita kejahatan makin sadis, kehidupan makin perih, makin memilukan hati. Ya. Baca berita hari-hari ini cuma mengelus dada. Harga minyak naik, Pertamax naik. Yang Bapak Ibu yang belum di Pertamax di tanggal 1 April itu udah naik. Saya nggak tahu di Bank Sampah karena belum isi Pertamax, tapi naik. Itu semua harga mulai naik, lebaran naik. Tentu bagi ibu-ibu akan terasa dengan uang belanja seadanya. Uang belanja tidak berubah dari bulan lalu, tapi harus memenuhi kebutuhan. Sedangkan nggak ada yang bisa dibeli. Wah, itu rasanya berat sekali kalau baca berita. Nah, itulah pikiran-pikiran jahat kita, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselingkuhan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka mengumpat, menggerutu, memfitnah, membenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang berbuat benar, seorang pun tidak. Tidak ada pengecualian bagi orang-orang Kristen. Tidak ada. Di dalamnya kita sedang berproses di hal ini. Siapa yang katakan itu? Roma, bukan saya. Ya. Paulus yang mengatakan itu. Semua orang telah menyeleweng. Semua, all of us, semua dari kita. Nggak ada pengecualian. Nggak dibedakan. Karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ini menurut Roma. Ini keadaan batin kita. Next. Nah, batin manusia di dalam dunia ini sudah rusak. Itu kesimpulannya. Batin manusia di dalam dunia ini sudah rusak. Atau tidak sehat. Enggak normal. Enggak, saya baik-baik aja. Enggak mas, enggak pak. Saya kerja sama keluarga sayang, sama orang tua sayang. Itu yang terlihat. Bagaimana dengan sistem dalam manusia? Siapa yang akan menjadi penilai keadaan batin kita sehat atau tidak? Ya Tuhan. Tuhan yang menyelidiki batin manusia. Dia yang memisahkan antara jiwa dan roh sampai sedalam itu. Dia yang memisahkan. Bukan menurut saya ngecekin batin saudara atau Bapak Gembala ngecekin jubahnya gimana ini. Sampai hal-hal terkecil. Bahkan mungkin suami istri kita, anak kita nggak tahu kedalaman hati kita yang terdalam. Selama ini mungkin kita hebat berpura-pura dengan memakai topeng menutupi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Manusia paling ahli menggunakan topeng menutupi segala sesuatu di dalam kehidupan. Mereka sulit sekali untuk berani terbuka mengakui keberadaan kesalahannya. Contohnya dari Adam. Waktu dia melakukan pelanggaran, disalahkan siapa? Perempuan ini. Perempuan ini menyalahkan Ular. Kasihan kan ular. Makanya kalau lewat jangan dibunuh. Di sini banyak ular, suka lewat. Ya, ular itu paling kasihan ya, jadi salahkan. Tapi semua akhirnya manusia itu selalu mencari kambing hitam, menyalahkan pihak di luar daripada dirinya, mencari pembenaran. Oh perempuan ini Tuhan, perempuan ini ular. Nah ular menyalahin siapa? Masa nyalahin Tuhan? Wah kurang ajar nih ular kan nyalahin Tuhan kan? Gak tahu siapa Tuhan gitu. Akhirnya saling menyalahkan. Manusia sudah tidak sehat secara batin, sudah tidak normal. Ini bukan perkataan psikolog atau saya atau yang kita berkata. Batin manusia itu sudah dalam bahasanya sudah korak, sudah rusak, sudah nggak normal. Bahasa sederhananya begitu. Nah, next, selanjutnya, did you know? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Kalau bahasa anak muda ini fun fact. Ya. Fun fact itu kalau kayak di TV apa yang viral apa yang gitu kan fun fact. Fun fact adalah fakta lucu. Fun lucu menyenangkan, fact itu fakta. Fun fact. Ya. Inilah fun fact-nya.
Faktanya. Batin manusia tidak sehat. Tuh. Yang kedua, batin manusia itu kotor, penuh dengan kejahatan, kedengkian, iri hati dan lain-lain. Yang ketiga, batin manusia rapuh. Rapuh dari mana buktinya? Gampang terluka. Gampang terluka. Ada sesuatu yang bertentangan dengan diri dia bisa terluka. Ada sesuatu yang gak sesuai dengan harapan dan ekspektasi dia bisa terluka. Gampang sekali manusia terluka. Asumsinya berbicara. Mungkin satu ketika di dalam satu komunitas atau apapun, kita melihat ada orang yang dekat dengan kita, tiba-tiba dia berbicara dengan orang lain. Tiba-tiba pikiran dia melintas. Jangan-jangan saya yang berbicara. Rapuh ya? Rapuh ya? Sangat-sangat rapuh. Dan manusia itu gak bisa kontrol kerapuhannya itu. Rapuh. Makanya saya sadar, perumpamaan Mazmur Daud itu bagus sekali. Diumpamakan kita sebagai domba. Setelah dipelajari, domba adalah salah satu binatang yang paling sedikit punya pertahanan untuk hidup, untuk survive, untuk bertahan hidup. Saudara kalau melihat domba, sama mungkin kayak melihat ular, pasti akan lebih takut melihat. Karena ular cepat, gesit, berbisa, bisa ngebelit. Tapi kalau domba, saudara akan dengan sekelas pasti menang lawan domba. Bahkan lucu dideketin. Ya. Domba itu nggak punya pertahanan diri. Bisanya apa? Rengek. Itu domba. Rapuh ya, rapuh. Dan menariknya, domba itu, ya, dengan bulunya yang tebal, ketika dia lewat sungai, dengan mudah dia tenggelam. Kan bulunya tebal. Ya. Nggak percaya Bapak Ibu? Silakan kalau punya boneka yang berbulu tebal. Coba tenggelam ya. Lama-lama dia kan karena bulu yang tebal itu dia gampang. Makanya gembala itu ujung daripada tongkatnya itu melengkung. Untuk apa? Untuk menarik kaki. Itu domba. Gampang ngerengek. Apa-apa itu domba. Itu penggambaran siapa? Kita. Dalam kesusahan hidup seringnya kita ngerengek. Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak sendiri, ada saya. Ada saya masih manusia normal. Ya. Saya nggak boleh jujur daripada sosok kayak gimana. Enggak, kita semua kok. Kita semua rapuh, nggak ada orang kuat, nggak ada. Orang kuat bukan badannya besar ya, yang kecil fitness ya, bukan. Sekalipun dia kuat, ngangkat beban gitu, harus bench press, harus angkat besi gitu, 10 kilo, 30 kilo, kuat. Tapi begitu pada hidup, perih, rapuh. Ya. Manusia itu rapuh batin. Dan sementara itu, realita kehidupan sedang meremukkan batin kita. Fakta hidup hari-hari ini meremukkan batin kita. Dengan penderitaan yang sudah ada di dunia. Penderitaan yang ada di dunia itu meremukkan batin kita. Saya cukup kesulitan untuk menggambarkan rapuhnya kita. Sudah rapuh, kotor, gak sehat, diremukkan sama keadaan. Rapuh sekali. Inilah kondisi kita. Karena beban tekanan hidup yang berat dan makin berat, dan dunia udah semakin jahat, makin berat hidup ini. Makin berat, gak main-main. Bapak Ibu kalau gak benar-benar ikut Tuhan, gak benar-benar setia sama Tuhan dalam perkara hari-hari, udah terhempas. Terhempas. Saudara nggak bayar harga benar-benar mengikut Tuhan, terhempas, benar terhempas. Mati-matian kita jatuh bangun terus berpengharapan sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang ngerasa Tuhan itu kayaknya nggak jawab doa kita, nggak dengar kita, kayaknya nggak peduli. Tapi sekalipun Allah itu seakan-akan tidak menjawab doa saudara, bagian kita tetap setia. Bagian kita terus aja ikutin Tuhan. Sekalipun nggak ada jawaban, seakan-akan Tuhan nggak berperkara di kehidupan kita. Kenapa? Penderitaan itu meremukkan kita. Apa sih penderitaan itu? Saya mencatat penderitaan itu berupa beban, berupa sakit. Sakit bukan sementara sakit kena COVID. Oke, itu bisa menjadi beban di perasaan pikiran kita. Tapi terlebih adalah sakit di dalam hati. Sakit di dalam pikiran yang kita yang penuh kejahatan, iri hati dan lain-lain. Menghasilkan luka. Di hidup ini ada luka. Luka bukan luka yang terlihat. Luka baret yang terlihat. Luka kena motor, kena motor, bukan.
luka di dalam. Luka itu akan menimbulkan duka cita yang lama. Oh, kita baik-baik aja, senyum. Manusia paling hebat tadi seperti saya bilang, belajar bermain acting. Ya. Hatinya penuh luka dan duka, mulutnya tersenyum. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Oh, Tuhan itu baik. Pulang ke rumah nangis. Nggak ada yang tahu. Cuma Bapak Ibu dan Kakak sendiri yang tahu. Bukan kadang-kadang nggak tahu. Ya. Bukan kadang-kadang nggak tahu. Saking beratnya penderitaan. Ya. Duka itu menimbulkan trauma. Ada trauma di dalamnya. Kita jadi kadang-kadang merasa terisolasi di dalam kehidupan ini. Kita menjadi sendiri. Ngalami kesendirian di dalam kehidupan ini, ngerasa kayaknya dunia jauh, dunia gak peduli sama keadaan kita. Kita jalan hidup sendiri, kayaknya sendirian, gak ada yang peduli. Berat, ya. Ketika kita mau bergaul, mau apa, rasa terisolasi, rasa tertolak, jadi aku kayaknya ditolak. Atau mungkin kita dengan keluarga kita ngerasa sepertinya orang tua kita gak setuju dengan kita, atau kita gak setuju dengan orang tua kita merasa tertolak. Ada perasaan tertolak dimanapun. Setelah itu, kita mencoba dalam penderitaan melarikan diri. Kita mencoba melarikan diri dari realita kehidupan. Mencoba denial, menyangkal semua kesakitan di dalam diri kita. Ya. Akhirnya kita mulai terobsesi dalam diri itu, pengen sesuatu hal. Aku harus buktikan ke orang kalau aku bisa berhasil. Ya. Saya menemukan banyak motivasi dalam hidup ini ketika saya juga belajar. Ya. Banyak orang pengen berhasil. Pengen kaya, bukan karena pengen kaya. Karena kalau untuk perkara makan minum sudah cukup, belum dia pengen kaya. Pengen kaya itu buat apa? Buat buktiin ke orang. Saudara itu di dalam. Saudara nggak dituntut untuk membuktikan ke siapa-siapa. Salah satu pembuktian terbesar adalah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara nggak dituntut untuk membuktikan kepada siapa. Dunia sedang menuntut saudara memberikan beban yang Tuhan nggak minta. Kenapa saudara pikul? Aku harus bisa membuktikan kepada dunia ini. Setelah dia berhasil sukses, gak puas. Karena apa yang dia cari? Pembuktian dari orang, pujian bagi diri dia. Dia gak pernah puas. Karena yang dicari adalah pembuktian. Dia menjadi terobsesi. Karena dia kenapa? Karena dia tidak pernah diapresiasi di dalam kehidupan. Bahaya, sangat bahaya. Tapi apakah saudara boleh sukses? Boleh. Gak masalah dengan kesuksesan itu, tapi motivasinya apa di balik saudara? Jangan saudara mencari kepuasan di balik saudara. Saudara masih ngerasa dengan kehidupan ini, aku mau lebih dan lebih. Saudara bermasalah dengan itu saudara. Bukan dengan dunia ini, tapi dunia ini sudah merusak saudara begitu dalam. Saudara menjadi kecanduan akan segala sesuatu, menjadi bentuk pelarian hidup ini. Aku suka melakukan hobi ini karena bentuk pelarian dari kesakitan yang sedang saudara. Akhirnya kita melakukan kekerasan. Kekerasan bukan berarti mukul. Kekerasan mandang orang. Dia bisa dipilih. Saja, jelas uangnya haram. Loh, kekerasan bukan berarti selalu mukul istri atau mukul suami, mukul tetangga. Bukan. Nanti saudara menjadi keras ngadepin hidup ini. Memandang orang semua salah. Tetangga salah, saudara, ipar, atau misalnya siapa, mertua, atau siapa salah di mata saudara. Toko di sebelah saudara buka jualan, salah, jadi gitu. Ya, hati saudara menjadi keras banget. Dan itu, saya yakin dan percaya itu bukan Kristen. Pada akhirnya, manusia seperti ini ketika batin yang mengalami hal ini, dia akan depres. Bukan stres lagi. Stres masih bisa dikontrol. Depresi, tertekan di bawah. Depresi. Kalau sudah tertekan di bawah, saudara sudah nggak peduli dengan keadaan sekitar, maunya menyendiri aja di kamar aja, dan mulai mengabaikan segala sesuatu. Terakhir, saudara kehilangan makna hidup. Tinggal nunggu apa? Ketika makna hidup sudah hilang, hidup saudara sudah. Buat apa aku? Toh nggak ada bedanya Tuhan panggil atau aku yang panggil, memutuskan untuk pulang. Ini penderitaan, begitu mengerikan saudara. Nah, saya mengantar saudara untuk mendalami makna daripada hal ini dalam next berikutnya
adalah saya mengantar saudara kepada malam pergulatan Yakub. Ya, kisah yang cukup menarik di Kejadian 32, di mana ketika Allah memerintahkan kepada Yakub setelah dia bekerja sama Laban untuk pergi kembali ke daerah tempatnya, untuk dia kembali karena dia sempat bermasalah juga sama Laban, ya. Sempat melakukan pelarian, dikejar sama Laban. Ya. Ketika dia kembali, yang dihadapi siapa? Kakaknya yang sudah dikhianati. Setelah bertahun-tahun dendam ini dipikirkan oleh Yakub, jangan-jangan ketika kembali aku akan dibunuh sama kakak. Maka Yakub menjadi ketakutan ketika harus pulang bertemu dengan kakaknya. Apa bukti Yakub itu sangat ketakutan? Ya. Di dalam ayat Kejadian 32 ayat 7a, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau lagi takut, sesak di dadanya. Lagi panik, lagi ada rasa perih, kecewa, sedih, khawatir, takut, nggak terima sama satu hal, sesak rasa di dada. Makanya orang suka bilang, hati itu di mana? Angkat anggota tubuh kita yang sakit, letakkan di hati kita, atau hati kita sakit. Hati. Apakah hati di sini? Enggak. Level itu di sini. Ini bukan hati. Di dalam sini apa kalau di foto? Kalau di ronsen? Baru-baru. Tapi kok sesak ya? Enggak kelihatan tapi kerasa ya. Ini adalah sebenarnya fungsi daripada ketika saudara dalam keadaan panik, itu ada hormon di otak saudara namanya adrenalin. Adrenalin akan mengeluarkan hormon memompa kepada jantung akan bekerja lebih cepat. Nah, ketika orang dalam keadaan panik, tertekan, takut, sedih atau apa, jantungnya cepat sekali. Hasil ya, nafas jadi hati itu hiasan. Hati itu di sini di tengah-tengah, seperti tadi penjelasan saya bahwa batin itu di tengah. Sebenarnya itu fungsi daripada ya. Sangat sesak hatinya. Yakub ini sangat sesak hatinya karena takut, saking takutnya. Bahkan di ayat 11 di dalam doanya dia memohon kepada Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Di dalam doanya ini dia merayu Tuhan. Wah, Tuhan bukankah Tuhan yang bilang akan begini. Dia sampai berdoanya merayu sama Tuhan, memohon sama Tuhan. Padahal Tuhan menyertai loh. Yang bilang untuk pergi pertama kali perintahnya Tuhan. Bahkan dikuatkan dengan dia melihat bala tentara sorga. Sangat kuat sekali untuk dia pergi, artinya aman dalam Tuhan. Tapi enggak kita begitu sama kayak Yakub ya. Tuhan tidak menyertai kita enggak? Ya amin Tuhan, aku percaya. Tapi masih takut enggak? Masih khawatir enggak? Masih. Itu kayak Yakub. Masih sedih enggak? Bukan. Ada rasa kecewa, sakit hati? Ada. Ini manusia kita. Batin kita tuh begitu. Sesak hatinya, ketakutan sangat sekali dia. Dia bilang, sebab aku takut kepadanya. Kepada Esau makanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu, istri-istrinya Yakub, dengan anak-anaknya. Dia takut dibantai. Yakub takut dibantai. Keluarga. Padahal Allah sudah berjanji, bahkan Allah memerintahkan menyertai. Kita itu Yakub. Kita itu takut dengan hal seperti itu. Di ayat berikutnya, next slide. Pada malam itu Yakub bangun. Sementara ketika dia ketakutan, dia ngatur strategi. Apa strateginya? Dia kumpulkan kawan ternaknya, diatur untuk kasih sogokan kepada Esau. Enggak sekali sogokan, dibagi per kelompok sogokannya. Dibagi dulu, ada yang pertama dengan budaknya jalan dulu. Nanti kalau yang pertama depan mati atau dibunuh, ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai seterusnya dibagi. Dia ngatur strategi. Bahkan jaraknya diatur antara kelompok satu yang akan bertemu dengan Esau dan berikutnya dibagi utusannya. Apakah dia maju duluan? Enggak. Sementara dalam ketakutannya dia mengatur cara-cara bagaimana dia harus berhadapan dengan kakaknya. Dia mengatur cara-cara bagaimana dia harus berhadapan dengan kakaknya. Nah sementara itu pada malam itu dia ketakutan, dia ngatur takutnya. Pada malam itu Yakub bangun, membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Orang kalau misalnya panik, tertekan, dalam keadaan panik, dia menyelamatkan siapa dulu?
Yang dekat dulu, yang dipikirkan keluarga dulu. Yakub sayang keluarga, puji Tuhan aja. Dia nggak kabur ninggalin. Kabur udah ninggalin, biarin aja anak istrinya atau muda-muda terserah. Yang penting saya selamat. Puji Tuhannya dia masih ingat, masih sayang sama keluarganya. Pada malam itu, dan dia nyebrang. Kata nyebrang di sini saya gambarkan dia memisahkan diri daripada rombongannya. Dia mengisolasi dirinya, dia menyeberang, memisahkan diri. Ketika saudara dalam masalah, biasanya saudara akan mengisolasi diri, menjauhi dari dunia. Sebenarnya itu, langkah ini yang harus kita lakukan. Bukan hanya mengisolasi dari dunia, tapi berhadapan dengan siapa. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kita tahu kisah ini dimenangkan oleh Yakub dalam perkumpulan. Seorang pria digambarkan seperti malaikat atau Allah sendiri. Menurut perspektif teologis saja, bahwa ini adalah sebenarnya Allah sendiri. Karena di sini terjadi perubahan nama daripada Yakub menjadi Israel. Di sini terlihat bahwa tinggallah Yakub seorang diri bergulat dengan dia. Saudara tahu? Kata-kata kuning itu menggambarkan itu. Malam hari, isolasi menyeberang, seorang diri bergulat. Itu menggambarkan kita. Malam selalu saya gambarkan keadaan di mana kita terjaga. Karena masalah begitu berat hidup kita sampai kita suka bangun tengah malam nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kebangun. Otak kita muter jalan mikirin masalah terus. Bahkan kadang-kadang nggak tahu kenapa terbangun nggak bisa tidur. Itu ada sesuatu. Tubuh kita memberikan tanda ada sesuatu yang nggak beres, sehingga malam-malam tiba-tiba kita bangun dan nggak bisa tidur. Keluarga kita bertanya, kenapa nggak bisa tidur? Ini jangan. Yakub, gitu. Ya. Malam adalah malam di mana orang selalu tidak ada yang peduli dengan kita. Dalam kesendirian kita bergulat dengan masalah kita dan nggak ada orang yang peduli. Dalam malam yang gelap dan pekat yang dingin itu, kita bergulat dalam kehidupan kita sendiri. Ini dialami. Mungkin ada dari kita yang pernah nemenin keluarga kita dalam keadaan sakit, yang nggak tahu sembuh atau enggak. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong dia Tuhan. Dalam malam-malam kita menjaga dia, kita bergulat dengan pergumulan itu. Kita ngalamin hal itu dalam kehidupan kita atau dalam urusan pekerjaan kita. Kita nggak tahu nasib kita besok gimana. Apakah kita di PHK atau enggak? Dengan kondisi seperti itu, kita berpikir, gimana? Malam-malam itu menjadi malam gelap sendiri tanpa seorang. Dan itu dialami oleh ya. Saya hantar dengan suatu di dalam next berikutnya satu kisah menjadi perumpamaan. Ya, tahun lalu, tepat tahun lalu di bulan April, KRI Nenggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali. Kisah ini cukup menjadi duka bagi Indonesia, terutama bagi Tentara Nasional Indonesia. Ya, hilang dengan kedalaman di 838 meter di bawah permukaan laut. Ini kapal selam. Nyelam, bisa tenggelam. Kalau kapal yang di atas, kelotok gitu ya, tenggelam, ya wajar, bisa di atas. Tapi ini udah emang fungsinya kapal selam, tugasnya di bawah untuk nyelamnya tenggelam. Bisa ya? Bisa. Hidup realitanya kok. Ini terjadi. Saya menemukan satu perumpamaan yang cukup menarik. Kita belajar sedikit mengenai hukum fisika di dalam berikutnya. Nah, ada satu hukum yang berlaku di kedalaman laut, ya, yang dinamakan dengan hukum hidrostatis, yaitu adanya tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Ya. Singkatnya sederhananya begini. Kalau saudara pernah berenang, pernah belajar berenang, semakin kita berenang semakin dalam, kepala kita akan semakin sakit. Karena kenapa? Tekanan hidrostatis itu menekan kita semakin dalam. Karena kenapa? Di atas kepala kita itu banyak air yang menekan kita. Sementara gravitasi bumi menarik kita. Kita ditekan dari atas, karena kan kalau kita nyelam di atas kita apa? Air. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter, atas kita tuh air. Itu menekan kita. Sementara kita juga ditarik sama gaya gravitasi. Kanan kiri kita menekan kita, mengepres kita. Saya punya pengalaman pribadi belajar berenang di kolam renang. Saya hanya mampu di 3 atau 4 meter tanpa alat bantu. Itu sudah sakit sekali kepala. Kadang-kadang kan anak-anak sudah gitu, lempar koin, berenang ambil ke dalam.
Nah, itu nggak bisa sampai 5 meter, 6 meter. Karena nggak kuat, nggak terlatih. Ya, sakit karena tekanan. Nah, hidrostatis ini terjadi juga di laut. Begitu makin dalam, tekanan makin besar, makin kuat. Makanya perenang itu dibekali dengan teknis, secara teknis untuk bagaimana dia harus melakukan penyelaman. Mungkin angkatan laut atau perenang itu harus bisa menyelam dengan teknik tertentu. Nah, di kedalaman laut, saudara bayangkan ya, kedalaman laut ya, laut yang biru dalam, kalau suka nonton atau lihat di YouTube, kedalaman itu begitu tenang, begitu menghanyutkan. Seakan-akan nggak ada arus kayak ombak di atas yang menggulung, tapi di dasar laut itu tenang, dingin, tapi menekan begitu kuat. Ya, 30 meter manusia dapat menyelam tanpa alat bantu, nggak pakai alat bantu. Saya cuma 3 meter aja, 3-4 meter. Ya, 30 meter manusia bisa menyelam tanpa alat bantu. Nah, 332 meter adalah batas terdalam penyelam tahun 2014 yang berhasil dipecahkan. 332 meter batas terdalam yang bisa dipecahkan dengan alat. 838 meter kapal Nenggala dinyatakan status tenggelam. 800 meter dinyatakan tenggelam. Saudara tahu kedalaman laut, rata-rata kedalaman laut itu 3.800 meter. Yang paling dalam 11.000 meter perkiraan laut terdalam di dunia. Tapi belum ada tuh orang yang nyampe ke bawah. Alat ukur yang menggunakan gelombang, pantulan gelombang. Tapi apakah orang sudah pernah ke dasar laut? Belum ada. Nah, karena kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, tekanannya akan semakin besar. Menurut perkiraan saya, dari saya baca berita, kapal Nenggala itu terjadi masalah dan tekanannya sudah tidak muat untuk ditampung oleh fungsi kapal selam, sehingga waktu Kasat TNI itu menyatakan statusnya tenggelam. Karena kenapa? Karena di sekitar beberapa radius kilometer itu ada pecahan, ada sajadah sholat, ada tabung oksigen, ada tempat makan. Sedih ya? Orang nyari-nyari keluarga tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada apa, muncul gitu barang-barang pecahannya gitu. Sangat sedih sekali kalau ini terjadi. Karena kenapa? Daya tekan di bawah itu lebih kuat sekali, rusak sekali. Next. Ya, selanjutnya. Nah, pada batas 300 meter, ya, saudara bayangkan 300 meter cahaya sudah mulai benar-benar gelap. Ya, 300 meter ke bawah terus turun. Pada 1000 meter cahaya matahari sudah tidak dapat masuk. Benar-benar gelap gulita di dalam 1000 meter. Nggak ada cahaya yang masuk, matahari nggak tembus sampai kedalaman. Nah, gelap di dalam laut juga menandakan bahwa suhu itu sangat dingin, kurang lebih 4 derajat Celcius. Sangat tenang, sangat gelap, sangat dingin, sangat menghancurkan. Semakin dalam menyelam di laut, maka semakin besar pula tekanan yang akan meremukkan sebuah objek menjadi serpihan. Ada kesamaan yang kita pelajari dari perumpamaan tadi ya. Begitu dingin, begitu gelap, begitu sepi, begitu meremukkan kita, menghancurkan kita dalam kesendirian kita. Inilah manusia, batin manusia seperti ini. Di dalam slide berikutnya, Allah pernah berkata, "Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan." Dunia dan penderitaan akan menghancurkan, meremukkan kita. Gak peduli siapapun. Dunia akan menghancurkan kita, meremukkan. Apakah gak ada pengecualian bagi orang percaya? Kenapa? Yesus yang kita sembah remuk. Karena siapa? Nanggung kita. Dia mengalami keremukan karena menanggung kita. Menanggung apa? Ketakutan kita, dosa kita, ambisi kita, nafsu kita, keinginan daging kita, kejahatan kita, ditanggungnya di kayu salib.
Apakah kita akan bebas dari remuk? No. Apakah kita akan bebas dari penderitaan dalam batin kita? No. Gak ada pembedaan. Semua manusia akan mengalami nasib yang sama dalam penderitaan itu. Semua akan merasa sendiri, gelap, remuk di bawah, turun ke dasar kehidupan yang paling dalam. Semua akan mengalami dengan masalah yang berbeda. Perbedaan kita apa? Perbedaan kita cuma satu. Tapi Allah, Dia menyelamatkan. Dia mau batin kita pulih. Akulah yang mematikan, tapi Dia menghidupkan kembali. Akulah yang meremukkan, tapi Aku yang menyembuhkan. Melalui penderitaan, jalan terbaik untuk membentuk manusia. Mungkin kalau kita bisa pilih, maunya dibentuk, tapi nggak menderita. Bahkan dalam penderitaan itu kita punya perspektif yang baru di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pakai penderitaan itu. Sementara orang di luar sana, Tuhan jauhkan kami dari penderitaan. Lewatkan itu. Tapi Yesus berkata, kita harus belajar dari Yesus. Jadilah kehendakku, ya Bapa, atasku. Dia menawar, Tuhan kalau boleh, Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripada. No. Penderitaan dipakai Tuhan memurnikan manusia. Yesus pun murni. Kita dihadapkan murni. Sakit. Nangis pasti. Takut pasti. Tertekan, yes. Remuk, ya. Tapi ingat, Allah mau menyelamatkan kita. Allah pakai penderitaan untuk memurnikan kita. Gak ada yang salah dengan penderitaan itu. Batin manusia yang remuk hanya bisa ditolong oleh Allah. Sementara saudara hari ini lari dengan berbagai macam persoalan, lari kabur dari masalah saudara, mencoba menghindar, menyangkal, oh saya baik-baik saja, sementara saudara makin menderita. Kenapa? Makin gak terbuka. Waktu energi kita habis terbuang. Saudara butuh ditolong oleh Allah, dan hanya Allah yang bisa menolong saudara. Next slide. Oke, Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Bahkan di terjemahan lain itu menjadi kesenangan Allah. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Batin kita yang hancur, yang rusak, yang remuk, jangan-jangan bawa itu kepada Allah. Akui di hadapan Tuhan batin kita. Tuhan, aku takut. Seperti Yakub, dia terbuka di hadapan Allahnya. Aku iri. Aku terluka, aku sakit, aku khawatir, aku masih sebel Tuhan sama dia, aku benci sama dia, aku gak suka diginiin Tuhan. Akui, bawa hal itu di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu korban yang paling Allah suka. Hancurnya hati manusia, remuknya hati manusia, itu adalah persembahan yang paling baik. Saudara boleh kasih persembahan yang banyak buat siapapun, buat orang susah, buat dia, silahkan kasih. Gak salah, tapi yang berkenan adalah hati kita yang dipulihkan Tuhan. Karena Allah adalah maha baik, Dia maha yang mau mengampuni, memulihkan kita, merestorasi hati dan pikiran kita. Jiwa yang hancur, hati yang patah, yang remuk, itu kita, bukan orang lain. Kita sementara sedang berobat jalan semua di tempat ini. Sementara kita sedang berobat jalan, kenapa? Karena Roh Kudus sedang mengerjakan keselamatan. Bukan sekedar punya status selamat sampai surga. No, tapi hidup kita diproses sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu penjatuhan manusia, citra manusia sudah rusak karena dosa. Pikiran kita sudah menjadi jahat, hanya memikirkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kita abai terhadap Tuhan. Kita nggak mau lagi peduli urusan Tuhan. Kalau kita pakai urusan Tuhan, itu hanya semata-mata untuk menyenangkan diri kita. Kita melakukan ini, kasih itu. Kenapa? Agar kita hidup diberkati. Kita terhindar dari masalah. No. Kekristenan justru mengajarkan kita, yuk. Yesus itu menanggung problem di kayu salib. Problem siapa? Kita. Kita belajar untuk menjadi kuat. Kalau karena masalah ini kita menjadi kuat dan kemuliaan Tuhan jadi atas kita, yuk mari. Hati yang hancur Tuhan gak pandang hina yang remuk. Bawa serpihan hati saudara. Akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak akan pandang hina. Mungkin dunia menganggapnya hina. Kasihan. Ya dia begitu aja. Ya dia begitu. Bawa di hadapan Tuhan.
Karena itu menyukakan hati Tuhan, itu kesukaan Allah terhadap hati yang remuk. Karena dengan hati yang remuk kita jadi bergantung sama Tuhan. Ya Tuhan, hanya Tuhan belas kasihan Tuhan aja aku hidup. Bukan karena kekuatan aku, karena kepintaran aku, karena aku punya uang, aku bisa aman secara hidup. Bukan karena belas kasihan Tuhan aja. Berapa banyak saudara ketika saudara punya masalah doanya jadi benar-benar. Doanya benar, Tuhan tolong. Tuhan tolong, malam bangun, hati lagi bergejolak bangun, pagi ingat lagi, ya Tuhan tolong. Nangis lagi kadang-kadang, siang hari ingat lagi, Tuhan tolong. Berapa banyak saudara, kualitas doa saudara ketika dalam masalah itu Tuhan kehendaki. Tapi begitu masalahnya selesai, hidup baik-baik saja, doanya jadi ini kita, saya dan saudara. Doanya jadi turun kualitasnya. Akhirnya Tuhan mungkin berkata apa? Lebih baik aku kasih dia beban agar aku dekat sama dia. Aku mau dekat sama anak-anakku. Tapi sementara kalau dia sudah hidup diberkati, dia lupa. Doanya jadi gak kayak ada masalah. Makanya kadang-kadang problem penderitaan itu bagus membentuk kita. Tapi masalahnya kadang-kadang kita capek. Kita ngap di bawah sana Tuhan. Makin jauh makin gelap, gak ada siapa-siapa, sendirian. Tapi saudara tahu, di dalam kegelapan yang dingin itu Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah ada di sana. Dari mulanya sebelum dia diciptakan itu dalam keadaan gelap gulita, Allah sudah ada di dalam kegelapan. Dalam keadaan yang misterius hidup kita ini, Allah sudah ada di sana. Susah, berat-berat, nangis-nangis, berdarah-berdarah kita hidup ini, gak gampang. Saya gak kasih janji-janji kata-kata surga buat saudara, enggak. Saya bukakan realita hidup, faktanya pahit, benar. Tapi dari siapa lagi kita hidup? Ya cuma bergantung aja sama kemurahan Tuhan. Itu aja, gak ada lebih yang lain. Gak ada lebih, cuma bergantung sama belas kasihan Tuhan aja. Sisanya no, gak ada apa-apa lagi. Ya, jujur, akui bahwa kondisi kelemahan kita perlu kesadaran setiap hari. Setiap hari sadar, aduh karena Tuhan aja. Saudara bisa makan diberkati hari ini itu karena Tuhan aja. Lagi makan yang enak, oh haleluya puji Tuhan. Kalau makan yang enak, ngomong sama Tuhan haleluya enggak? Makan yang sedikit, ngomong haleluya enggak? Nggak ada uang buat bayar ini, buat itu bisa haleluya enggak? Kita tertantang untuk hidup penuh dengan Tuhan. Setiap hidup kita dipandang cara sudut pandang Tuhan. Biarkan Tuhan hadir dalam kesulitan saudara. Biarkan Tuhan hadir dan berperkara di hidup saudara. Tapi itu butuh kesadaran setiap hari. Lagi berjalan, mau ke sekolah, mau ke pasar, mau ke ladang, mau ke Palangka, mau ke mana. Sadari setiap hari bahwa itu persembahan hidup saudara. Kebergantungan saudara, penyembahan terbaik. Kebergantungan kita sama Tuhan, penyembahan terbaik. Sehingga kita nggak pandang diri kita bisa atau mampu lagi. Karena itu kan menjadi sombongan. Tuhan nggak suka kayak gitu. Seakan-akan segala-galanya hanya Tuhan saja. Memang begitu keadaan harusnya. Hanya Tuhan saja pertolongan kita. Oke, 2 slide terakhir. Next slide. Nah, di dalam slide berikutnya itu ada batin kita adalah tempat kehadiran Allah. Fungsi batin kita tempat kehadiran Allah. Batin kita, dalam kita ini diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk Allah berkomunikasi di dalam sini. Karena di sini dijadikan mezbahnya Tuhan. Inilah bait Allah. Setelah bait Allah diruntuhkan ya di Israel pada tahun 70 setelah Masehi, orang-orang jadi kebingungan, bait Allah itu di mana sih? Ya, apakah di sana berupa bentuk bangunan fisik? Ya, padahal Tuhan sudah bilang, hancurkan bait Allah akan merombaknya 3 hari. Kebangkitan Yesus di sini dia tinggikan. Inilah baitnya. Inilah batin kita, tempat Allah menaungi dan berbicara, mencerahkan kita, membedakan mana dosa, mana enggak, mana sakit, mana bukan, mana yang harus dilakukan, mana tidak. Hikmat Allah bicara ke batin kita. Batin kita menjadi tempat saksi. Allah hadir di hidup kita melalui batin kita. Yang seharusnya batin kita menjadi berfungsi, sehat dan bersih. Berfungsi, sehat, bersih. Kediaman Allah harusnya seperti itu. Tempat yang nyaman buat Allah, buat Roh Kudus tempati, harus berfungsi, sehat, dan bersih. Gak ada lagi hal-hal yang sifatnya duniawi menjadi kepentingan kita di dalamnya. No. Di dalam hati kita hanya ada satu tempat duduk, satu singgasana kerajaan, satu otoritas yang mengatur. Dulu siapa? Dulu kita yang duduk di situ. Apa yang kita mau kita turutin.
Sekarang pelan-pelan bambu satu itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku duduk di bawah, Tuhan duduk di atas. Apa yang Tuhan perintahkan aku jalani. Hari ini orang mengundang Tuhan masuk duduk di singgasana untuk mengatur hidupnya di hati dia. Tapi dia duduk di sebelahnya di singgasana yang sama. Akhirnya sama-sama ngatur sama Tuhan. Tuhan, aku maunya gini. Ya, tolong Tuhan. Biar terjadi keinginan ini Tuhan. Nanti aku gini deh. Akal-akalan sama Tuhan. Nanti aku kasih ini lah Tuhan. Kalau sudah berhasil ini, aku kasih persembahan aku naik. Perpuluhan aku naik. Nanti aku pelayanan aku bantu-bantu. Manusia hanya memperdaya Tuhan. Manusia tidak tunduk di hadapan. Hatinya tidak bersih. Makanya fungsi hati itu harus bersih, sehat, harus berfungsi. Tapi keadaan ternyata tidak begitu. Slide terakhir. Allah berkehendak memulihkan batin kita. Ini problemnya, ini masalah. Tuhan tuh mau dengan keadaan yang nggak bersih, yang kotor itu, yang nggak sehat itu, Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau. Tuhan berkehendak memulihkan kita. Tuhan mau. Dari segala kotoran, kerapuhan, bahkan tadi remuk karena tekanan sampai hancur jadi serpihan itu, Tuhan mau pulihkan. Dan hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Ya. Saudara mau cari di dunia ini, saudara nggak akan dapat pertolongan seperti pertolongan dari Tuhan. Nggak ada lagi. Daripada saudara capek berputar-putar dalam hidup melakukan pelarian, penyangkalan, saudara simpan itu kotoran, kerapuhan di dalam diri. Lebih baik aku jujur di hadapan Tuhan. Udah ngaku aja deh. Ya. Tuhan tunggu waktunya. Kita jujur di hadapan Tuhan terus ngomong gini, Tuhan, aku salah. Aku butuh Engkau. Itu saat paling indah. Saat paling indah adalah saat saudara jujur di hadapan Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Aku salah. Aku jahat, aku berdosa. Aku jatuh, aku rapuh, aku iri. Aku kesal Tuhan, aku begini yang jujur di hadapan Tuhan. Itu saat paling indah. Itulah pertobatan terjadi saudara. Kalau pertobatan terjadi apa? Surga bergema. Sorak-sorak pujian. Bawa hancur hati saudara. Tuhan gak pandang hina. Pertanyaannya, maukah kita sadari dan memberikan setiap proses batin kita untuk Tuhan proses? Untuk Tuhan proses, mau nggak kita diproses? Jangan setelah dengan khotbah ini, firman ini saudara pulang anggap udah selesai. Sampai jumpa minggu depan dengan firman yang lain. Saudara sedang diproses hari ini, mau nggak? Walaupun saya dan saudara mengalami sakit, perih, malam-malam yang dingin, yang sendiri, yang sesak, yang nggak ada orang peduli, nggak ada orang yang tahu, yang penuh dengan penderitaan. Saudara mau? Mari kita tundukkan kepala. Silakan. Saudara akan menerima perjalanan kudus. Saudara tahu, Tuhan mau memulihkan saudara. Tapi dibutuhkan kesadaran dari saudara untuk mau dipulihkan. Akan batin kondisi kita yang gak pernah murni sebenarnya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya berbohong, lari daripada Tuhan, memakai topeng, menyangkal, gak mau mengakui keadaan itu. Apalagi yang saudara tunggu di hari-hari yang semakin jauh, semakin cepat. Kita gak tahu berapa lama umur kita hidup di dunia. Tapi ketika firman ini boleh sampai ke saudara, ada perasaan hati, pikiran saudara yang bergerak, yang menyatakan Tuhan, itu aku. Artinya firman ini buat saudara. Artinya Tuhan mau saudara dimurnikan, dibersihkan, dibuat pulih atau sehat dari segala bentuk respon hati yang tidak benar.
Penderitaan akan selalu ada. Tapi bagaimana kita merespon itu menentukan. Apakah kita menjadi pahit, lemah, menjadi rapuh, menjadi pahit, kecewa akan dunia ini, dan menyalahkan semua hal termasuk menyalahkan Tuhan. Tanyakan kepada diri saudara. Saudara sedang berurusan dengan diri sendiri pada saat ini. Saudara tidak berurusan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami atau istri. Berbicara dengan hati sendiri. Itu aku Tuhan. Itu aku. Aku rapuh. Aku lemah. Aku jahat. Aku keras. Aku pahit. Aku berontak. Dalam menghadapi penderitaan, aku menjadi sendiri. Aku hanya memikirkan diriku di dalam malam-malam yang kelam, malam-malam yang dingin, yang sendiri, yang menghancurkan, meremukkan aku Tuhan. Aku di hadapan Tuhan. Aku di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kita terluka, kita kotor, kita sakit, kita rapuh, kita remuk di hadapan Tuhan. Tapi jangan sampai disentuh saudaraku. Mari bawa, mari bawa, mari bawa, mari bawa. Akui dengan rendah hati. Jangan berhenti terus. Ini bukan seremoni kebiasaan, hanya rutinitas kebaktian sederhana. Tapi hari ini saudara bereskan di hadapan Tuhan. Ini waktunya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulihkan hubungan saudara. Tuhan mau tempat yang bersih, tempat yang sehat, yang berfungsi di dalam batin kita. Tapi kita harus mau dirubahkan, mau meninggalkan setiap kotoran, setiap kerapuhan ini. Biarkan Tuhan hadir. Dia akan mengurus semuanya. Sekalipun melalui penderitaan, sakit dan air mata. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Di dalam dinginnya malam, di dalam kesendirian kita, di dalam malam-malam yang kita tidak bisa lewati, kita terjaga dalam tidur kita. Dalam setiap kesesakan kita, Allah mau hadir di sana. Allah mau bergumul dengan kita seperti Yakub, dan Allah mau memberkati kita dan memberikan tanda kemenangan di atas kita. Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima perjamuan. Dalam posisi doa, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala Sidang. Berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya mulai hari ini sampai ke depannya, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam pelayanan bergerejawi, cinta kepada Tuhan,
cinta kepada rumah kami sendiri, cinta kepada gereja kami sendiri, dan selalu mendoakan mendukung gereja sendiri, mendoakan mendukung setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga ketika kami menjadi garam dan terang, ketika kami keluar ke gereja-gereja yang lain, menolong dengan misi-misi yang lain, kami sudah mengalami pemulihan terlebih dahulu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dan hari ini kami berdoa untuk beberapa waktu kami sedang meminta kepada Tuhan kriteria-kriteria pengurus-pengurus gereja untuk kerjaan Tuhan di tempat ini, pengurus-pengurus yang baru Tuhan, sehingga pengurus-pengurus yang lama dengan pengurus-pengurus yang baru akan serah terima dan lain sebagainya. Untuk itu Tuhan, tolong biarlah Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu, dan Engkau memberikan hikmat kepada beberapa jemaat yang sedang kami doakan, yang sedang kami gumulkan untuk kriteria-kriteria yang seperti ini. Tuhan tolong biarlah terjadi kuasa Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini, sehingga ke depan kami bisa menjangkau banyak orang, kami bisa memperhatikan jemaat satu dengan yang lain, kami bisa memperhatikan setiap keluarga-keluarga kami semuanya dengan baik, dengan benar, agar pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ke depannya semakin hari semakin maju. Kami tidak akan melihat ke belakang lagi, tetapi kami akan melihat ke depan, karena di depan ada visi-misi Tuhan yang harus kami selesaikan dan yang harus kami gapai. Untuk itu berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini datang maupun tidak hadir, Tuhan tolong berkati dan Engkau lawat. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang susah Tuhan hibur. Dan terima kasih buat kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mereka sudah setia kepada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pergumulan mereka, dan sepanjang satu minggu buat perjalanan hidup mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dan apa saja yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Memberkati anak-anak kami yang sudah mendaftarkan melalui SNPTN, baik yang sudah diterima melalui SNPTN maupun yang belum, kiranya Engkau memberikan keteduhan, sukacita buat anak-anak kami semuanya, bahwa SNPTN bukan akhir daripada masa depan mereka, tetapi bagi yang belum diterima melalui SNPTN masih ada gelombang kedua SBMPTN, dan ada gelombang ketiga di jalur mandiri. Kiranya Engkau memberikan semangat kepada anak-anak kami yang belum bisa masuk tembus ke SNPTN. Bagi anak-anak kami yang sudah tembus SNPTN Tuhan, biarlah mereka tidak menjadi anak-anak yang sombong, tetapi mereka tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, dan nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong sertai dan berkati kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput